Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini saya itu ingin membahas tentang sopir truk. Ini manasin si Black Sweet karena aku besok pagi mau beruput berangkat ke Purworejo untuk muat bibit durian. Jadi pada video kali ini saya itu ingin membahas masalah tentang sopir truk. Sopir truk itu apa harus mengerti tentang semua perawatan di armada. Jadi karena ada teman yang menulis di komentar juga, terus aku ada ide juga pengen membuat videonya. Jadi begini ya, untuk sopir truk bukan cuman kalau diesel aja, untuk truk besar ataupun bis itu kan juga banyak. Tapi untuk saya, pengetahuan saya pribadi yang sering aku ketahui kalau diesel ya. Jadi untuk sopir core diesel ini itu banyak banget dari berbagai macam latar belakang. Kalau untuk aku pribadi, aku lulusan STM. Jadi paling enggak aku sedikit mengerti tentang otomotif, sedikit dandan-dandan sendiri aku sedikit paham. Tetapi tidak semua sopir kan lulusan sekolah juga, tamatan STM juga, ada yang SMA, ada yang malah tidak sekolah sama sekali, terus ada yang Pak Haji. Jadi untuk haji pun juga ada yang menyetir truk ekspedisian, bahkan ada juga yang ini, yang dulunya itu dia itu bos besar, kaya, punya uang, tapi entah sesuatu kendala apa akhirnya kan bangkrut, turun ke bawah, itu akhirnya masuk ke dunia ekspedisi juga. Karena memang dunia ini kan berputar ya, kadang di atas kadang di bawah, pernah jaya di masanya, terus akhirnya susah, itu namanya roda berputar. Jadi untuk di dunia truk ya, ekspedisian itu kita tidak harus mengetahui ini masalah perawatan truk, itu tidak harus. Yang penting yang utama apa? Kita itu harus bisa ngelepas ban. Kalau kita jadi sopir truk terus tidak bisa ngelepas ban, itu serasa nyopir bae lah. Karena memang untuk truk yang utama ban. Kalau teman-teman itu muatannya ringan, itu kita tidak begitu memikirkan pikiran ini loh, ngeban ganti ban itu tidak begitu ada di pikiran. Terkecuali kalau memang sering membawa muatan berat, pikiran kita tertuju pada ban itu panas apa enggak, terus kita harus rutin ngecek angin supaya tidak ngebang. Tapi kalau untuk muatan ringan hampir pokoknya 90% kita waktu di perjalanan itu kita ban aman. Karena untuk truk ya, untuk armada, untuk kendaraan niaga itu kan kebanyakan memakai mesin diesel. Jadi untuk mesin diesel itu kan tidak banyak penyakitnya. Karena untuk mesin diesel itu kalaupun rewel, kalaupun sakit, itu biasanya cuman kanginan. Jadi kanginan, untuk kanginan pun kan juga gampang, kita tinggal nganginin aja, ngompo, itu nanti kelar. Itu biasanya kalau untuk truk yang tahun-tahun muda, kalau memang ada kendala kanginan itu disebabkan karena kesalahan dari pengemudi. Jadi sudah waktunya kita itu bersih-bersih filter ini, itu kita tidak menghiraukan. Jadi akhirnya endapan kotoran yang ada di tangki, yang pokoknya endapan kotoran dari bahan bakar itu ngikut ke atas semua. Jadi cuman kendalanya cuman itu untuk di truk di ekspedisian. Jadi untuk kita semua kalau mau belajar, yang utama itu kita nyetir, nanti lanjut ke perawatan. Tapi kalau kita itu
tidak tahu, nol putul tidak tahu apa-apa, itu pastinya kan kita ikut sama temen dulu, entah kita ikut saudara, ya temen, atau ayah kita sendiri. Nanti kan dengan berjalannya waktu kita itu kan bisa belajar, terus kita itu bisa mengetahui apa sih kerusakan yang sering terjadi di kendaraan ekspedisian. Jadi ya itu tadi yang utama, ganti ban, terus mesin terkadang kanginan, itu tok. Laker, untuk laker itu kendaraan yang sering muatan berat. Jadi untuk teman-teman yang memang baru menonton video saya baru pertama ini, monggo cek di semua video-video saya, nanti di situ pokoknya tentang dunia truk ekspedisian. Jadi kenapa ya untuk truk itu banyak dari latar belakang, karena untuk nyetir truk ekspedisi itu kita tidak perlu ijazah sekolah tinggi, sekolah pinter, enggak. Kita tidak sekolah pun itu bisa belajar. Itu khususnya untuk truk yang kepunyaan bukan PT, seperti yang saya pegang ini kan punya perseorangan, jadi bukan PT. Kalau untuk PT, kalau kita ngelamar ke pabrik, kita itu harus mempunyai ijazah, itu sudah pasti minimal SMP. Tapi untuk saat ini ya kebanyakan SMA sederajat, baru kita itu bisa masuk ke pabrik atau PT. Untuk ekspedisian seperti ini, untuk milik perseorangan, kan ini ya, biarpun dia itu memiliki armada lebih dari 1, bisa 5, bisa 10, itu kalau punya perseorangan itu kita itu enak, karena yang penting kita itu udah kenal dulu atau kenal sama sopirnya. Nanti kan dengan berjalannya waktu kita mulai berawal dari ngernet, nanti lama-lama bisa menyetir juga. Ya lebih enak lagi kalau kita itu orang tua itu sudah punya armada, kita ikut orang tua, enak, tidak begitu sakit hati waktu kita belajar ngernetin. Jadi seperti itu. Ya mungkin gambaran dari saya itu seperti itu ya. Untuk Mas kemarin, Mas siapa ya, aku lupa, yang menulis di kolom komentar itu kan pertanyaannya, yes, begini pertanyaannya, apakah sopir truk harus mengerti perawatan truk? Jadi jawabannya tidak. Siapapun mau sekolah mau tidak, itu kalau kita pengen terjun ya wis langsung terjun wae lah, karena nanti untuk muatan kita kan juga bisa belajar. Memang kalau kita itu baru awal pertama, kita tidak mungkin tahu apa-apa. Seperti saya sendiri ya, untuk saya pribadi, memang aku waktu habis lulus sekolah itu sudah menyetir, sudah bawa truk besar di Jakarta. Cuman waktu itu kan aku ini kerja di PT, terus di rumah bawa L300, terus lanjut ke ekspedisian. Aku itu juga harus belajar, karena kan biarpun aku itu bisa menyetir, tapi dunianya kan lain. Ekspedisian harus pintar-pintar cari muatan, telepon sana telepon sini, ya seperti itulah. Jadi tipsnya apa ya, nggak ada tips lah. Yang utama itu kalau memang kita pengen belajar, yes, minta warah, jaluk belajar sama yang lebih tahu, sopir senior lah. Karena pokoknya kunci utama kita itu bisa ngelepas ban, wes yang utama itu. Karena untuk ngelepas ban pun ini, kalau orang awam, aku yakin pasti ngelepasnya bingung. Bingungnya kenapa? Kalau untuk ngelepas ban yang sebelah kanan ya, ini ngelepasnya untuk bautnya standar putaran baut, ngendorinya ke kiri. Tapi untuk yang ban kiri itu ngendorinya ke belakang, ke arah belakang, jadi ke arah ke kanan. Jadi ya seperti itu. Karena aku sendiri juga pernah ditelepon malam-malam itu cara
melepas bani kepiye, wis gak tak sebutkan orangnya. Lucu kok, orang aku malah ketawa. Jadi aku waktu ditelepon itu juga sempet ketawa dulu baru tak jawab. Masa sopir mau ngelepas ban kok bingung, mungkin saking ini ya, saking judek budrek bingung kudu piye, itu akhirnya sampai ngelepas ban pun bingung juga, nggak bisa, lupa ngelepasnya, bautnya ke arah mana itu kelupaan. Jadi ya wis lah, itu tadi sedikit video dari saya ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Ya wis, buat informasi semua aja lah. Misal ada salah-salah kata, monggo teman-teman yang bisa membenarkan, terus ada informasi yang lebih baik, monggo menulis di kolom komentar. Biar kita semua itu yang belum tahu bisa tahu, dan yang sudah mengerti bisa semakin memahami. Jadi yes lah. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.